كأنهن الياقوت والمرجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segenap pengurus Musyawarah Rahman, di antaranya Ustaz Muhammadun, Bapak Yakub, Bapak Syarifuddin, Ketua RT 5 Bapak Muhammad dan jamaah yang lainnya. Mohon maaf tidak disebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Sebelumnya, sebelum kita baca kitab Nashul Ibad ini, kita baca Fatihah buat pengarang Imam Nawawi. Semoga beliau ini ditambah-tambah kebaikan, ditinggikan derajatnya, dan kita yang membaca, yang mengkajinya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan memperoleh keberkahan. Al-Atiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Wal maqalatu ar-rabi'atu qala Umar radhiyallahu anhu wa jaza'u an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Inna Allah ta'ala katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya'i. Katama ridha fi ta'atin minat ta'ati liyajtahida an-nasu fi jami'i ta'ati raja ayyusadifuha wala yajuzu lana an nahkira ta'atan walau saghiratan jidan li'annahu rubama kana ridahu ta'ala fiha. Wallahu alam. Hadirin jamaah yang saya hormati, kita masuki makalah yang keempat dari bab sudasi, bab yang berbicara tentang 6 hal. Boleh diberi judul
6 yang menjadi kerahasiaan Allah gitu ya. 6 rahasia Allah itu adanya di mana aja. Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang keempat, qala Umar, berkata Umar. Jadi memang kitab ini Nasayul Ibad, dan di dalam bab ini ada 17 bab ya, bab ke-6 maksudnya. 2 diantaranya hadis Nabi, dan sisanya itu adalah athar. Athar itu bisa perkataan sahabat dan yang lainnya. Nah ini persahabat nih, Umar. Qala Umarun radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa jazahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan, semoga Allah membalas kebaikan membalasnya bagian dari umat Muhammad SAW. Inna Allah Ta'ala katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 6 hal minal khisal fi sittatin minal asya. Allah menyembunyikan 6 hal dari 6 yang lainnya gitu ya. Di atas 6 yang lainnya ada yang tersembunyi gitu. Yang pertama, katamar ridho fi ta'atin. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridoannya di dalam ketaatan kepadanya gitu ya. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridoannya di dalam ketaatan, minat ta'ah, dari ketaatan. Liyajtahidan nasu, agar manusia ini bersungguh-sungguh gitu ya. Karena di balik taat itu insya Allah ada ridho Allah, kita nggak tahu. Kita rajin ibadah semua ini, itu insya Allah dapat ridho Allah. Di balik itu ada keridoan Allah, tapi kita nggak tahu. Gitu maksudnya. Nah ini Allah rahasiakan. Liyajtahidan nasu, agar manusia ini bersungguh-sungguh fi jami'it ta'at, pada seluruh ketaatan ya. Tujuannya itu agar manusia ini dalam taat ini bersungguh-sungguh. Fala yajuzu lana, dan tidak boleh sebenarnya bagi kita an-nakira ta'atan, meremehkan ketaatan itu. Walau sogiratan jidan, sekalipun kecil, taatan itu sekalipun kecil jangan kita menganggap remeh, karena di balik itu kita nggak tahu gitu maksudnya. Li'annahu rubama, tuh kan, karena sungguhnya rubama boleh jadi karena ridhohu ta'ala, bisa jadi yang kita sepelekan taat itu, ibadah itu, menurut kita nih kecil ibadah, nggak sungguh-sungguh, ternyata di situ ada ridho Allah, kita nggak tahu. Ya makanya di sini dikatakan fala yajuzu lana an nakira ta'atan walau saghiratan jidda. Jangan kita meremehkan tuh ya, sekalipun itu ketaatan itu kecil, karena boleh jadi di situ ada ridho Allah. Itu yang pertama. Jadi Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taat. Insya Allah kita banyak taat, mendapatkan keridhaan. Wa katama al-ghadaba, takdirnya innallaha ta'ala katama al-ghadaba, gitu maksudnya takdirnya. Wa katama al-ghadaba fi maksiatin. Yang kedua, Allah Ta'ala menyembunyikan al-ghadaba, murka. Di mana? Fi maksiatin, di dalam kemaksiatan. Ya, minal ma'asi, itu dari maksiatan. Liyajtanibaha an-nasu khasyatal wuqu'i fihi, agar manusia ini ya dibalik ya maksiat itu apa? Tujuannya liyajtanibaha an-nasu, agar manusia ini bisa menjauhkan sebisa mungkin ya khasyatul wuqu'i,
dikhawatirkan akan kita terjadi jatuh ya pada maksiat ini. Fala yajuzu li syakhsi ayyahkira maksiatan wa in daqqat jiddan. Maka jangan, tidak boleh gitu. Fala yajuzu, tidak boleh li syakhsin, bagi seorang itu menganggap remeh kemaksiatan itu. Ya, sekalipun daqqat, sekalipun itu kecil gitu. Ya. Li'annahu la ya'lamu annahu qad yakunu fiha ghadabuhu ta'ala. Sama seperti tadi, ya. Jangan menganggap kemaksiatan ini kecil, ya. Karena di dalam kemaksiatan itu kita tidak tahu, ya. Bisa terjadi di situ ada kemarahan Allah gitu. Ada murka Allah. Ya, seperti itu. Jadi yang kedua ini Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat. Ya. Wa katamal laila al-qadri fi syahr Ramadan. Innallaha ta'ala katamal laila asyhari. Sungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar itu. Kita Lailatul Qadar itu ya. Di mana? Fi syahr Ramadan. Ya, Allah menyembunyikan ada malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Ya, jadi di bulan Ramadan ini ada malam yang Allah tersembunyikan gitu. Nggak ada yang tahu. Ya. Cuman trik-triknya ada, diajarin trik-triknya tuh ya. Nah, jadi di dalam Ramadan itu ada malam, ada yang Allah sembunyikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tujuannya untuk apa? Liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri ramadhana bil ibadah. Agar manusia ini bersungguh-sungguh menghidupkan seluruh ya aktivitas di Ramadan itu dengan ibadah gitu maksudnya. Ya. Tujuannya itu agar supaya manusia ini menghidupkan semaksimal mungkin ya yang ada di bulan Ramadan itu untuk ibadah gitu maksudnya. Karena kan dalam hadis itu lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Itu kata hadis Nabi gitu. Au kama qala Rasulullah SAW. Seandainya nih Nabi mengatakan seandainya umatku tahu gitu ya, pahala yang ada di bulan Ramadan ini, besarnya ganjaran di Ramadan ini, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, pasti mereka itu akan menginginkan satu tahun itu seperti bulan Ramadan. Kalau kita tahu gitu maksudnya. Ya kita kan nggak tahu ya. Jadi kalau kita tahu nih pahala yang besar di bulan Ramadan, jadi kata umat Nabi Muhammad nih, antakuna sanatu kulluha Ramadan, la tamannau tuh. Pasti mereka menginginkan antakuna sanatu, satu tahun ini full seperti pahalanya di bulan Ramadan. Itu. Fa inna ajron nafli ka ajril fardi fi ghairihi itu. Karena sungguhnya ganjaran pahala ini terkait Ramadan maksudnya sebenarnya sih ini cuman dijelasin aja, artinya apa aja yang kelebihan Ramadan itu. Fa inna ajron nafli ka ajril fardi fi ghairihi kama fil hadis. Sungguhnya ganjaran pahala sunnah, yang sunnah itu kalau Ramadan itu ka ajril fardi, diganjar pahala wajib kan gitu. As-sunnatu ta'dil faridah wal faridatu ta'dilu sab'ina difan kan gitu. Jadi yang sunnah aja diganjar pahala yang wajib. Yang wajib di bulan Ramadan diganjar menjadi sab'ina difan, 70 kali lipat. Tuh. Itu. Makanya di dalam Ramadan ini ada yang Allah sembunyikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Rakaatun fihi afdalu min alfi rakaatin fi ghairi. Satu rakaat pada Ramadan ini lebih utama daripada 1000 rakaat fi ghairi selain Ramadan.
wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairi, sama satu tasbih saja ya subhanallah itu maksudnya di dalam Ramadan afdalu itu lebih utama daripada min alfi tasbihatin, daripada 1000 tasbih fi ghairi, selain pada bulan Ramadan. Karena itulah waliyajtahidu fi ihya'i layalihi rajau ayyusadifu lailatul qadri. Karena itulah kita disuruh bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam tersebut itu. Fa innaha khairun min alfi syahrin. Karena itu malam itu ya Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Wahia salatun wa thamanuna sanatan wa arba'atu asyhurin. Ya, karena ukuran Lailatul Qadar itu salatun wa thamanuna sanah wa arba'atu asyhur, 83 tahun 4 bulan ukuran Lailatul Qadar itu. Kemudian yang selanjutnya wa katama auliya'ahu fi ma bainan nas. Selanjutnya yang Allah sembunyikan ya, Allah menyembunyikan para walinya, kekasihnya gitu ya, wali-walinya fi ma bainan nas, di antara ya manusia umumnya gitu. Kaila yahtakiru ahadan minhum, agar supaya kita ini jangan meremehkan salah seorang di antara mereka gitu. Di antara kita nih itu nggak boleh meremehkan, karena kita nggak tahu di situ bisa aja terjadi ada wali Allah gitu maksudnya ya. Wa kayyatlubu ad-du'a minhum raja'a yusadifu al-wali. Jadi fala yajuzu li syakhsin ay yahkira ahadan minan nas. Tidak boleh gitu. Tidak boleh bagi seseorang ini, sekali lagi, ay yahkira ahadan minan nas, meremehkan seorang dari manusia. Li'annahu la yadri, karena sungguhnya dia tidak tahu, rubama boleh jadi ya di antara manusia yang ada huwa min auliyaihi, itu daripada wali-walinya gitu maksudnya. Jadi di antara kita ini semua manusia bisa aja di antara itu ada yang namanya wali Allah. Makanya kita dalam keterangan ini fala yajuzu li syakhsin ay yahkira ahadan minan nas, jangan, tidak boleh meremehkan di antara mereka, karena kita tidak tahu, boleh jadi di antara itu dia wali Allah. Wa katamal mauta fil umur, dan Allah menyembunyikan kematian di dalam umur ya. Bayam bagi seyogianya, semestinya, seharusnya, sepantasnya hina izin ya, ketika itu likulli ahadin, bagi setiap seorang ayyasta'idda lil maut, hendaklah bagi setiap kita ini orang menyiapkan kematian fi kulli waqtin bil ibadah, bagi menyiapkan kematian pada setiap waktu untuk ibadah gitu maksudnya. Rubama yafjauhu al maut, karena boleh jadi kematian ini datangnya dadakan gitu, tiba-tiba, bisa aja kan ya. Ya bisa tiba-tiba. Yang pekerja sini kan ada siapa ya? Apa ya? Yang pakai motor apa ya? Blade. Yang motor blade ini yang dulu tadinya. Ya, dia nggak lama meninggal kan? Kenapa? Lagi beresin setrum gitu ya, kagetnya meninggal, Cianjur. Malah nggak sakit kan tuh, gitu maksudnya ya. Ini pekerja sini dulu tadinya, mau sholat kan banyak tuh kerjanya, agak gemuk. Siapa namanya? Ya, dia agak disuruh sama orang itu kerja, tapi geran listrik gitu. Kenapa benar-benarin kali ya? Dia loncat, sambar, udah mati. Tuh orang Cianjur.
Gitu kan nggak sakit sudah. Nah, dikhawatirkan gitu ya. Nah, inilah Allah menyembunyikan kematian di dalam umur kita. Siogenya semestinya bagi seseorang itu menyiapkan gitu, menyiapkan, ya kan, menyiapkan bekal setiap waktu ini untuk ibadah. Boleh jadi sekali lagi kematian itu tiba-tiba ya, yang dikhawatirkan itu lagi kan banyak, lagi sholat mati, ya kan, lagi kemana, nyampe umur naik motor nyampe, ya gitu kan. Disitulah ada rahasia Allah ya. Wa katama sholata al-wusta ay al-fadli fi sholawati ayil khumsi yata'arun nasu jami'an ya. Dan yang terakhir, Allah menyembunyikan sholat ya, sholat al-wusta ya, di dalam sholat yang 5. Dalam sholat yang 5, sholat fardu itu ada sholat yang lebih utama gitu ya, ya, yang lebih afdol. Al-wusta ini banyak tafsiran sih. Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat subuh ya. Semua harus dijaga memang. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Hafizu, jaga. Jadi intinya semua sholat harus dijaga. Jangan subuh doang dijaga, asar yang lainnya enggak, salah. Semuanya intinya adalah dijaga sholat ini dengan baik. Bagaimana sih cara menjaga itu? Sholat tepat waktu, sholat tepat waktu. Tepat waktu pun jamaah, bukan tepat waktu azan kau beliau sholat sendiri di rumah. Itu salah, penafsirannya enggak begitu gitu maksudnya. Dan ini sunnah Rasul ya. Jadi dibalik sholat-sholat yang 5 waktu itu ada sholat-sholat yang Allah pilih ya, al-wusta namanya. Wa akhfallahu ismahu al-azama fi jami asmahi ya, karena ya artinya Allah menyembunyikan nama-nama yang agung itu pada seluruh namanya. Yajtahidan nasu fi du'ai bi jamiha, agar manusia itu bersungguh-sungguh di dalam berdoa ya. Artinya setelah sholat ini ya berdoa yang banyak, karena itu bagus. Wa akhfa sa'atal ijabati fi yaumil jum'ah. Begitu juga Allah menyembunyikan saat-saat ijabah pada yaumul jum'ah, pada hari Jumat ya. Jadi doa ini ada tempatnya. Kalau di Mekah itu ada tempat-tempat tertentu ya. Kalau di Indonesia, bukan di Indonesia, seluruh dunia itu waktu-waktu yang ijabah ada. Kalau di Mekah itu di Mekah, di Raudhah, di makam Nabi itu tempat yang istijabah, pasti diijabah, pasti diterima. Banyak dah tuh tempat-tempatnya ya. Ijazah Ismail itu banyak. Di Indonesia enggak ada tempat itu, enggak ada, hanya waktu ada. Kapan? Ya sepertiga malam begitu, hujan turun tuh waktu-waktu ijabah tuh. Di antara maghrib sama isya itu istijabah gitu, jangan tinggalkan itu ya. Demikianlah barangkali satu makalah ini, makalah yang keempat, berbicara tentang 6 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah menyembunyikan ridho ya, ridhonya di dalam ketaatan. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Allah menyembunyikan walinya, kekasihnya di antara manusia. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur, dan Allah menyembunyikan salat wusta yang utama ya di dalam salat-salat yang 5 waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menjadi tambahan buat kita, bekal kita, semangat untuk ibadah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.